Selamat pagi semuanya. Ini Pak Serva sudah memulai ya. Tolong yang nanti tidak berkepentingan, tolong di-mute dulu ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Bisa mendengar suara Pak Serva ya? Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Jadi waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 8:03. Kita akan mulai melanjutkan kembali pertemuan renungan APP yang kedua. Jadi sebelumnya itu kita merenungkan bersama tema tentang tantangan dan harapan. Nah, kali ini Pak Servas mengajak kita semua merenungkan secara bersama-sama tentang belajar dari Yesus. Kira-kira apa yang kita pelajari dari Yesus? Perbuatan-perbuatan baik yang selalu diberikan oleh Yesus itu seperti apa? Oke, jadi sebelum kita memulai, Pak Servas mengajak anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, anak-anak ada yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Sekali bisa memimpin doa? Bisa? Oke, Gerat yang sudah angkat tangan. Oke, Gerat. Mari kita berdoa ya. Gerat bisa pimpin doa ya. Gerardo. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, temanilah kami pada pertemuan kami hari ini. Kami semua ingin mengenal Yesus Putramu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar mengetuk hati kami, sehingga mengerti pertemuan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Gerardo, Mayela, terima kasih karena sudah memimpin kita dalam pertemuan yang kedua, renungan yang kedua ini dengan tema. Oke, anak-anak jangan dicoret dulu ya sebentar, Pak Serva sebelum mulai. Oh, ya. Settingannya Pak Servas, jangan lupa. Yang tadi, titik 3. Default. Bentar. Sudah? Record, apa tadi? Enable. Oh iya, di disable. Disable apa itu? Disable ya? Sudah belum? Disable. Sudah? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Disable. Tadi kalau nggak ada disable. Serpas agak di mana Pak Serpas? Oh ya. Sudah? Sudah ya? Dihapus dulu itunya Pak Serpas. Yang lingkar. Ya. Oke, anak-anak, mohon jangan dicoret-coret ya supaya Pak Servas bisa ini ya memberikan renungan dengan baik, jangan dicoret-coret ya. Oke, anak-anak. Oke, kita mulai. Oke. Jadi hari ini kita akan merenungkan secara bersama-sama tentang belajar dari Yesus. Tadi Geraldo sudah memimpin kita dalam doa. Jadi pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mendengarkan tentang itu ya, bahwa kita semua itu dihadapkan dengan suatu tantangan. Setiap orang, siapapun orangnya pasti akan menghadapi suatu persoalan. Dan kita pasti percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menemani kita dan selalu menyayangi kita. Bagaimana cara Tuhan Yesus menemani kita
dan bisa mengajak kita untuk keluar dari persoalan itu, yaitu melalui orang-orang terdekat kita seperti ayah dan ibu yang selalu menemani kita. Itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan belajar pertemuan yang kedua ini, kita akan merenungkan secara bersama-sama tentang belajar dari Yesus. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita akan Pak Serna stop share dulu. Sudah tadi, tapi nggak ada coret-coret lagi. Ini kan, Oke. Sebentar ya. Jadi sebelum kita mulai, kita akan melihat Mas Serva stop share dulu. Bisa mendengar suaranya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Cara videonya bisa mendengar ya? Mama cantik lagi, sibuk nih. Mama. Ada apa? Kalau kamu udah begini pasti ada sesuatu. Mama tahu aja. Mah, lihat deh baju ini, Mah. Bagus kan, Mah? Nah, ini tuh limited edition, Mah. Aku mau beli buat ulang tahunnya Neni, boleh ya, Mah? Mama dengerin aku nggak? Iya, terus Mama harus bilang apa? Bilang wow gitu? Ya, Mama aku mau dong bajunya. Bajunya bagus banget ini. Mah, boleh ya? Enggak, Cika. Baju kamu di lemari itu cukup banyak. Bahkan Mama sampai pusing harus ditaruh di mana baju-baju kamu. Ih, Mama, tapi kan itu pernah aku pakai. Aku malu dong kalau aku pakai lagi. Kata siapa, Cika? Baju hanya boleh dipakai sekali. Ya, tapi Ma, aku mau dong bajunya ini keren banget, Mama. Mama nggak punya uang, Cika. Mama nggak akan membelikan. Enggak. Mama jahat ah, nggak tahu. Aku marah sama Mama. Cika, aku udah beli loh baju yang warna pink itu. Kamu ingat kan baju yang aku pilih? Iya, ingat. Kamu jadi nggak beli baju yang warna ungu itu? Enggak, Mama nggak mau beliin. Ya, katanya mau beli. Nggak tahu, aku kesel sama Mama. Masa ya aku minta baju satu aja gak boleh, gara-gara di lemariku tuh udah banyak baju. Ya udah, nggak usah sedih. Kamu kan punya baju yang keren-keren. Aku pernah lihat loh di lemari baju kamu. Banyak banget. Iya, aku tahu banyak. Cuman kan udah pernah aku pakai. Malu dong kalau aku pakai lagi. Ya udah, nggak usah malu. Dibandingkan Erika, kamu tuh lebih beruntung loh. Erika? Iya, Erika. Kondisi keluarganya kan lagi susah. Aku dengar ayahnya habis meninggal gara-gara COVID. Terus ibunya juga habis di PHK loh. Pantesan ya, sekarang Erika jadi dieman. Iya. Gimana kalau kita bantu Erika aja? Gimana caranya? Gini, jadi kita siapin box atau apa gitu. Jadi kamu kan punya banyak baju tuh yang udah nggak pengen pakai. Iya. Masukin situ aja, terus yang enak.
kecil deh. Kita pisahin dulu aja ya. Oke. Terus, kayaknya udah kecil juga. Kita pisahin lagi aja. Oke. Nah, ini masih muat nih. Kita bisa Kalau gitu, kasih. lipat terus masukin ke dalam. Iya dong, biar kita nggak pusing nantinya. Terus yang ini. Kenapa kalian di sini? Kok baju-baju kamu kalian masukin ke dalam dus? Mama, ini loh baju-baju kesayangan aku kan baru sekali aku pakai. Iya, terus? Nah, aku mau ngasihin ke Erika, Mama. Siapa Erika? Erika itu temenku. Katanya papahnya meninggal karena COVID. Wah, Terus mamanya juga baru aja di PHK. waduh, prihatin deh Mama. Terus ini baju-baju yang kecil, Mama. Kita tuh mau Lelang. Dilelang? Di mana kalian mau lelang baju? Ada deh. Terus teman-teman juga pada mau ikut sama Tante. Wah, teman-teman mana? Teman-teman di sekolah. Oh, di sekolah. Wah, kalau begini 2 jempol tante buat kalian. Itu namanya anak Yesus yang hebat. Nah, sebagai anak-anak Yesus, kita harus siap bergerak untuk menolong sesama. Oke? Oke dong, Mama. Hebat. Oke, sampai di sini Pak Serva stop share dulu. Nah, anak-anak, dari video tadi, mengajak kita untuk berbagi. Jadi kita dari video tadi mengajak kita untuk berbagi. Jadi mungkin anak-anak selama ini hidup selalu diberikan itu ya dari orang tua, selalu memberikan kita sesuatu yang baik kepada kita, tetapi kita harus melihat juga bahwa ada orang-orang luar yang masih merasa menderita, mungkin karena orang tuanya. Tadi kalau kita nonton di video, ada yang kena COVID, ada orang tuanya yang meninggal, kita harus prihatin. Jangan kita hidup mewah, tetapi kadang kita tidak memperhatikan orang lain yang berada di sekitar kita. Jadi semangat berbagi, walaupun di masa pandemi COVID ini, kita harus tetap melihat orang-orang yang berada di sekitar kita. Walaupun kita dianjurkan untuk menjaga jarak, tetapi menjaga jarak bukan berarti kita menjaga jarak hati kita dengan hati orang lain. Jadi kita harus tetap saling mengasihi, saling menjaga relasi. Jadi menjaga jarak tidak berarti kita semakin menjauh dari orang-orang lain. Oke, jadi mari berbagi kebaikan mulai dari hal-hal yang kecil di lingkungan rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kalau di rumah itu seperti apa? Mari kita berbagi misalnya dengan melakukan sesuatu hal-hal yang kecil, membantu orang tua. Jadi berbagi itu tidak harus berupa barang juga. Jadi kalau anak-anak melihat di film tadi, di video inspiratif tadi, jadi mengajak anak-anak semua untuk berbagi, misalnya ada yang kesusahan, teman-teman yang kesusahan, menggalangkan dana untuk membagikan barang-barang itu kepada mereka. Tetapi sebenarnya yang menjadi dasar dari semangat berbagi itu bukan hanya memberikan secara material juga, tetapi misalnya dengan bentuk perhatian kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi berbagi bisa berupa perhatian yang tulus kepada orang-orang lain, bertegur sapa, memberikan senyuman yang tulus, dan sebagainya. Oke anak-anak. Nah, berkaitan dengan belajar dari Yesus, kira-kira kita mau belajar apa nih dari Yesus? Adakah sesuatu yang kita pelajari? Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan
pesan-pesan kitab suci yang akan kita dengarkan secara bersama-sama. Bentar ya. Oke, jadi mari kita mendengarkan bacaan kitab suci yang dibacakan oleh Yosefa dalam bentuk video ya. Bacaan dari Injil Markus. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, jadi itu bacaan dari Injil Markus ya. Jadi kita akan melihat bahwa dari bacaan tadi, Injil Markus, jadi ada satu kalimat yang paling tidak menjadi inti dari tema kita, yaitu belajar dari Yesus, yaitu berbelas kasih. Jadi kalau kita melihat Yesus sungguh berbelas kasih terhadap orang-orang yang menderita. Jadi ketika ada orang-orang yang datang kepadanya, yang menderita, yang sakit lumpuh, digotong oleh 4 orang, datang kepadanya, ia menyembuhkan orang itu. Jadi ada rasa belas kasih dari Yesus kepada orang tersebut. Nah, kira-kira apa itu berbelas kasih atau belas kasih itu apa? Nah, di sini dapat dikatakan belas kasih adalah perasaan hati untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain dan membayangkan diri kita menjadi seperti mereka yang menderita. Jadi kalau anak-anak
melihat ada orang lain yang menderita dan kita merasakan turut menderita seperti yang mereka rasakan, dan kita berbelas kasih terhadap mereka, bukan hanya berbelas kasih dalam arti tidak ada tindakannya, tetapi kita wujud nyatakan seperti apa, ikut merasakan dan beraksi. Jadi dalam hal ini berbelas kasih adalah bukan hanya kita merasakan saja, tetapi diwujud nyatakan. Tindakan kasih itu apa? Jadi kita wujud nyatakan dengan membuat sesuatu, membuat mereka menjadi merasa diperhatikan. Jadi di sini berbelas kasih adalah perasaan hati untuk merasakan. Jadi dirasakan, membayangkan diri kita itu merasa seperti yang mereka rasakan. Jadi hari ini kita bersama-sama belajar dari Yesus, yaitu berbelas kasih. Nah, Yesus berbelas kasih kepada manusia tanpa terkecuali, artinya berbuat baik kepada semua orang tanpa melihat status sosial atau mencari keuntungan. Jadi anak-anak kalau berbelas kasih atau mau menolong seseorang, jangan supaya dipuji. Saya membuat sesuatu kebaikan supaya dipuji oleh orang lain. Saya memberi uang kepada pengemis, ada orang lain nih, orang banyak nih. Saya beri supaya orang lain melihatnya dan mengatakan saya baik. Tetapi kalian harus melakukan itu benar-benar merasa tulus bahwa saya ingin menolong orang tersebut, bukan karena mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Jadi hari ini kita bersama-sama diajak untuk berbelas kasih terhadap orang lain. Nah, anak-anak dapat meneladani belas kasih yang dilakukan oleh Yesus. Jadi yang dilakukan oleh Yesus tadi adalah menyembuhkan orang lumpuh. Nah, kalau kita di zaman sekarang apa yang bisa kita lakukan? Berbelas kasihan itu, tindakan kita itu seperti apa? Jangan kita misalnya hanya mengatakan, belas kasihan itu berarti kita ikut merasa seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau orang-orang yang menderita, kita ikut merasakannya, tetapi tidak ada tindakan nyata. Tetapi yang perlu kita lakukan, misalnya di sini ada pertanyaan besar nih, seperti apa tindakan belas kasih itu? Nah, tindakan belas kasih itu bisa kita lakukan. Bisa saja contoh-contoh yang paling sederhana yang dilakukan oleh anak-anak di rumah. Membantu orang tua ketika sedang membutuhkan pertolongan, membantu adik mengerjakan tugas sekolah, menolong nenek atau kakek menyeberangi jalan di jalan yang ramai lalu lintas. Yang poin ini Pak Sarfa sempat menonton video singkat yang dibuat oleh teman kalian, salah satu teman dari kalian, kelas 5 kalau tidak salah, berkaitan dengan proyek PTS. Jadi di sana video singkat itu Bapak lupa namanya siapa. Jadi membantu seorang nenek menyeberangi jalan. Jadi ini adalah contoh singkat bahwa ketika kita menolong orang lain bukan karena kita ingin dipuji oleh orang lain, tetapi niat yang tulus, dorongan dari diri kita memang untuk menolong orang tersebut. Atau contoh lain lagi, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan hidup, atau menolong teman yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, kalau mengalami kesulitan hidup seperti contoh yang dalam video tadi ya anak-anak. Misalnya kalau anak-anak punya sesuatu yang lebih, kalau mau menyumbangkan sesuatu, berilah itu secara tulus kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Seperti itu. Nah, menolong dengan tulus membawa kita kepada pemulihan relasi pada Allah. Nah, anak-anak masih ingat pelajaran agama? Jadi kita itu diciptakan secitra dengan Allah. Jadi orang-orang yang berada di sekitar kita itu adalah secitra dengan Allah. Walaupun kadang membuat kita kesal, tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa orang yang berada di sekitar itu adalah anugerah pemberian dari Allah.
walaupun membuat kita kesal, tetapi kita harus tetap menghormatinya. Dan ketika kita menolong orang lain, nah di sini dikatakan menolong dengan tulus membawa kita kepada pemulihan relasi pada Allah sesama dan juga alam. Nah, kepada Allah dan juga sesama. Jadi kepada sesama. Jadi ketika kita menolong sesuatu, menolong orang lain dengan tulus, berarti kita kepada pemulihan relasi dengan sesama. Jadi kita bukan hanya hidup sendirian. Bentar. Ya. Atau juga pemulihan relasi kita dengan alam. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak terlepas dari alam. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah memelihara alam dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah pemberian diri kita yang total kepada alam, bahwa alam ini adalah milik kita dan kita perlu menjaganya. Relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan alam, itu mau menunjukkan relasi kita yang tulus juga kepada Allah. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya mencintai Allah, tetapi kita tidak mencintai sesama kita, mencintai alam yang kita tempati ini. Karena semua ini adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Maka di sini dikatakan menolong dengan tulus membawa kita kepada pemulihan relasi pada Allah, sesama, dan juga alam. Relasi yang baik ini membantu kita memperbaiki masalah atau memperbaiki jalan saat kita mengalami kesulitan. Jadi kalau misalnya kita mengalami kesulitan, kita bisa juga dibantu oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, di masa Prapaskah ini, Bapak mengajak anak-anak semua, kita berbagi kebaikan kepada sesama, bukan karena ingin menuai pujian, tetapi karena niat yang tulus untuk membantu sesama. Nah, jadi untuk slide ini Pak Servas mengajak semua ya anak-anak membangun niat. Jadi pertemuan yang kedua ini mengajak kita untuk berbelas kasih. Berbelas kasih seperti apa? Jadi kebaikan apa yang akan saya lakukan agar orang lain bersuka cita? Jangan sampai kehadiran saya membuat orang lain malah menderita. Jadi apa saja yang bisa saya lakukan kalau anak-anak melihat di gambar, misalnya membantu ibu yang sedang mencuci piring, membantu ibu yang sedang menjemur pakaian, atau menolong nenek yang sedang di jalan lalu lintas yang ramai. Nah, itu contoh-contoh kecil yang bisa anak-anak lakukan. Tetapi dari sini anak-anak silakan menulis di buku kalian atau silakan kalian membuat niat tertentu, satu saja. Pak Servas minta satu niat-niat yang baik yang hari ini anak-anak lakukan. Misalnya hari ini saya mau membantu adik mengerjakan PR. Lakukanlah itu dengan tulus. Atau misalnya saya mau membantu nenek, misalnya menyuapi makanan. Itu hal-hal kecil yang bisa anak-anak lakukan. Dan dengan memberikan sesuatu yang baik, orang lain akan merasa dikasihi dan kalian pun akan merasa bahwa orang lain juga menyayangi kalian. Jadi membangun niat di sini anak-anak mencoba untuk membuat suatu kebaikan kecil yang bisa anak-anak lakukan. Jadi bukan hanya hari ini ya, hari ini dan seterusnya anak-anak selalu membuat suatu kebaikan, berbuat suatu kebaikan. Bukan hanya membangun niat dan tidak melakukan, tetapi lakukanlah itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, oke. Jadi sekali lagi, Pak Servas mengajak anak-anak atau di masa PTS ini, saya misalnya tidak menunda-nunda pekerjaan. Itu adalah satu hal kebaikan yang bisa anak-anak lakukan. Jadi dengan saya tidak menunda pekerjaan tugas-tugas dari PTS yang diberikan oleh guru, saya
menjadi lebih disiplin. Jadi silakan anak-anak, pertemuan yang kedua ini berbelas kasih berarti melakukan suatu kebaikan-kebaikan kecil saja bisa anak-anak lakukan. Jadi supaya itu membangun niat kalian, membuat sesuatu agar membangun kepribadian kita menjadi lebih baik. Oke, itu pertemuan renungan untuk yang kedua ini. Jadi semoga anak-anak bisa mengambil poin-poin penting berkaitan dengan berbelas kasih, melakukan suatu kebaikan kecil pada orang-orang lain yang berada di sekitar. Oke, jadi itu saja dari Pak Sarfas renungannya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita ini, Pak Sarfas, minta siapa nih yang mau pimpin doa? Moses dari 5B, bisa tidak? Doa ya, tinggal dibaca saja yang ada di slide. Oke, sebelum kita mulai, anak-anak ambil sikap berdoa yang benar. Teman kita Moses akan memimpin kita dalam doa penutup untuk mengakhiri pertemuan yang kedua ini. Moses, silakan ya untuk berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang pertemuan APP ini. Kami senang menjadi sahabat bagi yang lain. Semoga kami semakin dekat dengan kondisi sesama kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Dadah. Terima kasih Pak. 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 Dadah Pak. Dadah Pak. Terima kasih.